Bahas Oshibe. Aduh, baru mulai udah mau bahas Oshibe aja. Besok-besok lagi aja ya kalau kita bahas Oshibe. Ini aku panjang banget pembahasannya, aku udah menyiapkan gitu. Jadi kita santai, ngobrol santai aja karena pasti kita bahas. Ini nggak ada filter gitu ya. Mukaku sangat tidak mulus. Ih, wede. Aku semangat. Aku bisa mengirim aku. Tadi ada Mingyu guys. Terus tiba-tiba ada Mute. Gila, itu kayaknya jodoh deh. Yang ngasih aku jodohnya Mingyu. Maaf banget Kak Indah. Nah, Mingyu. Makasih ya kakak. Kak Nadine, Wide. Iya. Ini muncul gak sih di kalian? Mengirim setan, Dede. Nggak ada suaranya guys. Oh my god, aku berkali-kali dikirim Mingyu mulu nih. Tadi kata Fiona bukan ada suaranya ya? Yang gift kirim setan gitu-gitu. Kok di aku nggak ada? Ini udah aku gedein padahal. Hadir, Wede, makasih ya. Makasih Kak Kim. Kali ini oh emang gak ada. Oh, aku kira ada suaranya. Wih, ini tuh ada top gifternya nih, Kak Kim, Kak Daktiktur, Kak Egi. Kasih ya. Oh, sampai 10. Yozaiku-sa. Kita karena ini baru pertama kali kita live di IDN, jadi kita sambil lihat-lihat dulu aja ya guys. Kita baru cerita-ceritanya nanti atau besok. Makasih. Kamu cukup menemani saja di sampingku menjadi lihat deh kuku aku, kuku Tobeli. Jadi sebenarnya nih ya guys, ini tuh ada ceritanya. Jadi aku tuh sebenarnya maunya tuh kuku tomat. Jadi itu yang aku mau tuh kalau di Pinterest gitu, tomatnya itu kayak warna merah orange gitu. Terus kayak ada daunnya gitu. Daunnya tuh kayak bentuknya tuh kayak bintang hijau gitu. Terus habis itu aku tuh bilang kan sama Cishani, aku mau kuku tomat. Aku bilang gitu kan. Entah kenapa aku emang pengen aja kuku tomat, karena kalau ngeliat kayak cewek-cewek yang kayak apa ya, siapa ya,
Aku tuh ada tahu influencer yang aku suka banget, dia tuh perempuan namanya Kak Audin. Dia lucu banget, dia tuh kayak cantik banget, terus dia tuh kukunya tomat. Terus aku jadi kayak pengen banget punya kuku tomat gara-gara dia tuh kayak yang vibesnya tuh kayak apa sih, aduh kalian tau gak sih Audina, pokoknya namanya gitu deh. Pokoknya dia cantik banget orangnya, terus kayak secantik itu orangnya. Terus aku jadi kayak pengen banget punya kuku tomat karena dia punya kuku tomat. Tapi Cisyani menolak aku punya kuku tomat. Dia ngomong gini, ngapain sih kuku tomat, itu cuma warna merah sama warna bintang hijau doang. Terus aku cuma kayak Cici menolak gitu kan. Terus aku jadi sedih gitu, tapi Cisyani bilang dengan strawberry aja. Ya udah akhirnya aku strawberry ini. Aku tetap nurutnya sama Cisyani, tapi ya udah deh gitu. Kok layarnya hitam, coba di refresh deh guys, aku juga nggak ngerti. Coba aja dulu, kita hari ini sama-sama coba aja. Oke. Beli. Dari itu aku juga mau live-nya jam 7 kan, cuman kayak dia baru bisa gitu. ASMR. Enggak ada niatan buat bondol kayaknya aku nanti deh di umur 21 aku bondol. Nanti ya pas udah ini aja, udah agak tua gitu. Ini yang dikasih Kak Femi, inhaler buat semua hidung. Dan ini semuanya kalau aku lagi live. Minggu. Aku mencium seorang minggu. Tebak sekut. Lapar ih. Kasih Kak Kim. Widih. Macam tuh. Pasti belum mandi, apa sih? Kayak nggak ada komenan yang lain aja. Ini padahal aku lagi make up loh. Apalagi kalau aku nggak make up, dibilang nggak mandi 3 hari kali ya. Oke, aku akan make up terus. Walaupun kemarin aku udah make up seminggu lebih. Kencana. Pakai alis. Wih, ada Cisyani. Pakai masker aja deh, biar kelihatan lebih cantik. Ya kan? Kalau kayak gini pasti udah terlihat lebih mandi kan?
cerita tentang Enif. Pasti semua member cerita tentang Enif, tapi yaudah, aku akan cerita juga dong, karena aku punya cerita. Jadi menurut aku ya, konser Enif yang ke-12 ini tuh tergolong latihannya tuh menurut aku cepet gitu. Kayak JKT tuh biasanya emang kalau latihan konser atau latihan buat apa tuh emang waktunya emang singkat gitu loh. Cuman kalau yang Enif 12 ini tuh waktunya kayak enggak, sebenarnya sama aja, tapi kayak dari dalam latihan itu tuh kayak ada latihan lagi gitu loh, karena kita masih ada event off air, terus event on air, jadi kita masih kayak ada latihan-latihan yang buat event-event lain gitu. Jadi aku ngerasa latihannya tuh cepet, santai, tapi menyenangkan gitu. Aku sampai pas Hamin berapa ya, Hamin pokoknya sebelum datang ke Surabaya itu tuh aku masih ngerasa kayak, ih kita mau konser ya, kok kita kayak santai banget gitu sih. Maksudnya santainya dalam hal yang kayak gimana ya bahasanya tuh, seru, tapi kayak aku kayak, ih kok belum deg-degan nih gitu. Biasanya tuh aku pas masih di Jakarta aja tuh masih deg-degan, maksudnya pas nyoba run through GR sendiri itu masih pokoknya sedeg-degan itu. Tapi ini pas kayak gitu tuh deg-degannya tuh kayak masih level 1 gitulah. Jadi belum sedeg-degan itu. Tapi ternyata saya salah guys. Pas udah nyampe Surabaya, kita udah ngeliat panggungnya itu, aku tuh jadi kayak, oh my god, ini banyak sekali hal yang sulit untuk dilakukan gitu. Karena menurut aku di Enif yang ke-12 ini tuh bedanya tuh bukan dari soal lagu gitu ya. Kalau lagu kan aku ngerasa kayak, ini aku udah pernah semua, kayak Barona Kajitsu udah pernah. Sorry banget kok suara aku kayak gini, aku lagi sakit tenggorokan guys. Aku lagi sakit tenggorokan. Jadi kalau dari segi lagu tuh aku ngerasa kayak lagu-lagu tuh udah pernah, kayak Barona Kajitsu aku udah pernah, terus Mammoth juga aku udah pernah, habis itu Kimi wa Melody juga aku dulu pernah sama tim J waktu apa ya namanya, sirkus. Jadi aku ngerasa kayak suara aku udah ada belum? Oke, balik lagi ya ceritanya. Tadi aku habis ditelepon sama Kak Ais guys. Jadi mungkin suaranya hilang gara-gara itu. Nah terus pas nyampe Surabaya tuh aku kaget karena kayak ternyata panggungnya tuh besar. Terus kan pokok pas latihan itu kan kita dikasih tahu ya, kan kayak ada hidrolik sama ada bunga yang bisa buka gitu kan. Terus sama LED-nya tuh bisa kayak geser-geser gitu. Terus aku mikir kayak, aku masih belum ada bayangan gitu loh, maksudnya kayak kita bakal LED-nya tuh bukanya bakal yang kayak kebuka gini kah, atau cuma miring kayak gitu kah. Terus jadi pas nyampe Surabaya tuh aku kayak kaget gitu ngelihat treatment dari panggung Enif ke-12 ini tuh beda banget sama konser-konser yang JKT pernah adain gitu selama aku 5 tahun di JKT kan. Jadi ini bener-bener jadi pengalaman yang kayak, wow, JKT sekarang udah bisa kayak gini loh, kayak gitu. Aku jadi kayak, keren banget, aku masih ada di sini, jadi aku bisa ngerasain kayak gitu. Dan aku jadi semakin yakin ya kalau di Enif mungkin ke 15 atau ke berapa ya Enif atau next Enif yang ke-13 bisa ada Flying Fox.
atau apa sih bahasanya, sling ya, sling yang pokoknya member bisa turun gitu deh, kayak konser-konser AKB kan juga ada tuh yang kayak membernya tuh bisa apa di atas gitu kan, jadi kayak dia bisa kayak terbang gitu, biasanya yang kayak gitu buat yang kayak graduate gitu. Pokoknya tapi seru banget, aku pengen kayak gitu. Bayangin kalau misalnya unit Songbird gitu, jadi teret teret ting ting, itu dari atas guys, karena kita bird ya, kita narinya di atas lah, kan kita burung gitu. Itu lucu sih kasih. Tapi aku jadi semakin yakin kalau JKT bisa kayak gitu. Ya nggak? Ya kan? Iya bener. Ada move vlog gak? Nggak ada, soalnya aku nggak aku karena karena aku latihan, jadi aku nggak mungkin, ya nggak ada deh, pokoknya suka aku aja. Aku berani kalau misalnya ada pengamannya itu sangat-sangat aman, jadi kayak ya nggak apa-apa. Kapan lagi aku bisa merasakan hal-hal kayak gitu, kayak kemarin aku naik dari hidrolik, terus dari pintu kebuka LED kayak gitu, terus dari bunga. Gitu. Jadi NFK 12 kayak pembuktian kalau JKT48 sekarang treatment panggungnya keren banget. Ya nggak sih, prosotan udah, hidrolik udah, apa lagi ya, banyak deh pokoknya. Semoga aku bisa ngerasain semua hal yang belum pernah aku rasain di JKT. Kalau aku ngomongnya bisik-bisik, maaf banget ya guys. Karena suaranya sakit kalau ngomong. Ayunan juga cocok sih, tapi kayaknya agak kayak bocah banget gitu sih. Terus kalau dari lagu-lagunya kan dari M1 sampai M5 itu kan medley First Rabbit, terus abis itu Kimisuki. Nah itu aku ada cerita tuh guys, kan jadi kan kita tuh nari apa namanya, First Rabbit tuh kan dari atas ya, dari bunga itu kan ya, teng 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 teng. Itu pas di dalam bunga itu tuh kayak deg-degan banget gitu loh. Terus pas bunganya dibuka, aku ngelihat kayak lautan lightstick gitu, aku ngerasa kayak keren banget, terharu banget. Aku soalnya aku nggak tahu ya, JKT itu pernah sih ada tribunnya ya, pernah di Heaven ada kan ya. Nah, tapi ini kayak soalnya kan yang 11 kemarin kan nggak ada kan, yang 11 nggak ada kan ya, 11 nggak ada tahu. Ya nggak sih, 11 tuh nggak ada penonton yang di tribun kan. Iya makanya ya nggak ada. Nggak deh, selalu ada di tribun deh. Summer Tour juga ada yang di tribun. Nggak, aku tuh maksudnya jadi pas ini kebuka itu bener kayak semuanya lautan lightstick dari tribun sampai bawah tuh semua pada megang lightstick. Aku jadi kayak wah gila, ini keren banget. Aku rasanya pengen kayak menangis, tapi kayak aku aneh banget kok sampai nangis gitu. Alias malu nggak sih, gengsi aja sih. Tapi ya udah tetap joget First Rabbit gitu kan. Terus abis itu kan ke lagu Kimisuki itu tuh deg-degan banget karena kita tuh harus mesti turun tangga gitu, terus harus joget di panggung yang paling depan banget. Itu panggung yang paling depan itu disebutnya island gitu, jadi pas selama latihan disebutnya jembatan sama island. Nah itu tuh harus lari-lari gitu kan, jadi itu pas latihan tuh bener-bener kayak kita capeknya tuh bukan capek di koreonya, tapi capek di lari-larinya itu gitu.
terus ya udah, terus pas lagi JR tuh aku nyobain ngerasain naik hidrolik kan, terus aku keinget apa member Espa gitu kan. Member Espa kan juga ada tuh yang dia nari dari atas hidrolik, terus tapi hidroliknya tuh kayak lama banget gitu kan, terus akhirnya mereka manjat gitu kan. Terus aku udah mikir nih, kalau misalnya aku yang ada di hidrolik terus hidroliknya kenapa gitu ya, aku bakal loncat juga kayak member Espa. Kayak Karina sama Giselle gitu. Gitu, seru sih menurut aku Anif ke-12 yang di Surabaya ini. Terus apalagi kita di Surabaya gitu, kayak Surabaya tuh mantap banget. Aku juga amazed sama orang-orang yang datang dari, ada yang naik kapal. Waktu pas meet and gitu ada yang bilang, iya aku naik kapal ke sini. Terus aku kayak, dari mana naik kapal? Kok bisa naik jalur air gitu kan? Iya, terus ya, habis itu kayak iya naik kapal. Terus aku bilang, kakak nggak pusing apa naik kapal? Waktu syuting Sayonara aja aku tuh kayak mau muntah, apalagi dia perjalanan yang lama ya. Gitu. Aku nggak pilek sih, cuman tenggorokan aku tuh bangun tidur sakit gitu, soalnya kebanyakan teriak-teriak guys. Kemarin tuh teriak-teriak banget kan, terus biar dia baru sekarang sakit ya. Jadi ya mungkin ini efek butuh istirahat aja. Jadi mari kita istirahat abis ini. Mungkin aku juga live-nya nggak lama-lama ya, soalnya kita bisa live besok lagi. Oke. Feel bajunya apa sih? Kalian tuh mau ini ya, tahu ya kalau bajunya tuh kayak ada ini ya. Tuh ada resletingnya guys. Jadi ini kayak dia bentuknya tuh tas gitu. Kocak ya, lucu sih. Jajang. Jadi mungkin kita live yang nggak lama-lama banget ya. Aku tahu pasti kalian juga suaranya pada habis gak sih? Nanti kita cerita-cerita lagi ya, karena aku masih banyak banget ceritanya. Aku bakal ceritain pas meet and greet, terus pas pas tiap lagunya bakal aku ceritain kayak gimana aku latihan kayak gitu. Mungkin kita 5 menit lagi selesai, gak apa-apa ya. Kita besok bisa live lagi. Sumpah, ini aku tuh ngeh banget pas kalian mau ngecen tapi itunya udah dipotong kan. Itu kayak aduh lucu banget. Kalian keren dah. Maaf ya di prank. Sorry bang. Gitu. Nih mungkin ini kita bacain top gifternya aja kali ya sekarang. Demi apa sih? Ini yang pertama ada Kak Prio Agung, yang kedua ada Kak Kim, dan yang ketiga ada Kak Dionysius, yang keempat ada Kak Dakdikdukder, dan yang kelima ada Pak Winston Utoma. Halo Pak, ini beneran Bapak kan ya Pak? Saya semangat Bapak. Terus ada Kak Z HAD, Kak Egi Nugraha, Kak Bisma, Kak Euro Duani, dan Kak Leni Oktaviani. Terima kasih banyak ya yang udah pada nonton.
eh, nonton live aku. Nanti aku besok lagi bakal live lagi. Oke. Aku masih punya banyak cerita guys, jadi nanti kita bakal cerita lagi ya. Sorry banget, aku cuman segini doang live-nya. Kita istirahat aja yuk. Ini hari Selasa, besok pasti kerja. Semangat kerjanya buat besok. Semangat. Dadah, terima kasih juga buat gift ya tadi yang udah ngasih aku setan. Terus Yozai kuzo. Sama tadi apa sih, ada apa aja ya gitu deh. Nanti kita next kita live lagi, terus kita liatin lagi itunya ya, giftnya. Dadah, cepat sembuh juga yang kalau lagi sakit ya, jangan lupa minum vitamin. Oke, dadah, terima kasih. Screenshot. Oke. Dadah. Kacing.